Salam pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gabdi hadir kembali dalam program istimewa TVRI, yaitu Orasi, Obrolan Demokrasi. Acara ini hadir tentunya untuk memberikan literasi politik specifically tentang pemilu dan juga demokrasi. Dan saat ini kami sedang berada di wilayah yang terkenal dengan bervariasi air terjunnya, wisata air terjun, yaitu benar sekali Kabupaten Landak. Dan tepatnya saat ini kami sedang berada di Pendopo, Bupati Landak. Dan tentunya berhubung kami sudah ada di sini, yang kami hadirkan langsung tuan rumah, Bapak Samuel SEMSI, betul Pak? Betul. Sebagai Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Barat dan juga sekarang juga menjabat sebagai pejabat Bupati Landak ya Pak. Terima kasih banyak Ya, Pak. Ada yang perlu dikoreksi dari identitas yang saya bacakan? Sudah sesuai. Sudah sesuai ya. Dan juga sebelumnya saya ingin berterima kasih juga karena sudah menyambut kami dengan sangat baik. Saya juga ucapkan terima kasih. Selamat datang TVRI di Landak, khususnya di Pendopo Bupati Landak. Oke, tentunya kami tidak hanya ingin bertandang di sini, tapi mumpung ada di sini, kita akan cari tahu informasi banyak karena harapannya adalah Pak, kami menggali setiap bisa jadi permasalahan yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Kami mengitari berbagai wilayah untuk kita gali satu persatu permasalahan, kita lempar ke publik sehingga Kalimantan Barat dan juga pemilih-pemilihnya nanti yang masuk dalam DPT itu sendiri itu dapat berkualitas secara literasi dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Itu harapan kami. Oke Pak, sebelumnya dari dua jabatan itu gimana, seberapa pusingnya itu tuh? Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Barat dan juga penjabat Bupati Landak. Ini sekarang agenda prioritasnya apa nih Pak? Ya, jadi selamat malam Mas Egi dan para pemirsa TVRI. Jadi terkait dengan jabatan yang dipercayakan kepada saya, ditunjuk menjadi PJ Bupati Landak. Dan itu sudah berapa lama Pak? Ini sudah tahun kedua. Tahun kedua ya. Sejak dilantik pertama kali tanggal 23 Mei 2022. Nah, kaitan dengan itu memang untuk jabatan definitif sebagai Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Barat masih masih saya jabat ya. Nah, untuk membagi tugas ini karena memang saya pastilah harus lebih banyak berada di Kabupaten Landak. Oh, berarti sejauh ini memang banyaknya di Kabupaten Landak. Banyak di Kabupaten Landak, dan untuk sehari-hari untuk kegiatan di Diskominfo ditunjuk pelaksana harian yang melaksanakan tugas-tugas harian yang membantu saya untuk menghandle tugas pokok dan fungsi di Diskominfo. Iya, itu disebutkan secara general aja kita sudah kebayang seberapa pusingnya itu ya. Hanya orang-orang tertentu ya, hanya Bapak saja yang bisa melakukannya. Hari ini Pak, kita tuh akan bicara banyak tentang suhu di dunia maya. Ya, tadi itu kita talk about the profile, dan sudah terpenuhi lah. Kita akan move to another topic. Kita concern untuk bahas tentang suhu di media sosial. Dan pertama itu yang sering ditanyakan orang kebanyakan itu always about resources, sumber daya gitu. Nah, kalau ngomongin tentang sumber daya media sosial, berarti kita juga berbicara tentang akses internet. Kan begitu ya? Ya, memang disadari untuk kondisi saat ini belum semua desa ini ada jaringan internetnya. Nah, ini tentu kita kaitan dengan ini kita tetap berupaya untuk memenuhi atau untuk mengusahakan jaringan internet ini. Tentu dalam hal ini kita masih menggantungkan atau masih berharap banyak dengan pemerintah pusat, terutama di Kementerian Kominfo, karena memang sudah menjadi tupoksinya dan memang kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, harapan kami tetap menyampaikan data-data tersebut, tetap berkoordinasi, berkonsultasi dengan kementerian
menyampaikan kondisi yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan tentu saja juga kita dengan founder dengan swasta, pihak swasta kita juga tawarkan untuk berinvestasi untuk membangun jaringan di mungkin secara bisnis menurut dari penyedia jaringan masih memungkinkan. Nah, ini yang kita dorong. Memang kalau hitung-hitungan bisnis pastilah tidak sampai menjangkau ke desa-desa ya. Tapi at least bisa meminimalisasi ya Pak ya. Oke. That's good answer. Saya rasa masyarakat juga dapat poin-poinnya. Sedang diupayakan tentunya ya dengan berbagai macam alternatif cara ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita beralih lagi Pak karena banyak benar. Ini mumpung juga ketemu Bapak kan susah ya. Karena kesibukan dan seterusnya gitu. Jadi kalau kebetulan ada di Landak pasti saya bisa ditemui. Begitu ya Pak ya. Oh, itu bahaya juga statement itu dikasih ke orang nanti rombongan datang aman ya. Tapi tidak dalam konteks demonstrasi mah aman ya Pak ya. Aman. Ngobrol-ngobrol santai. Justru apalagi dari TVRI ya kita harapkan sering-sering lah ke Landak tentu untuk membantu Kabupaten Landak untuk men-share untuk mungkin krunya boleh sering-sering Pak. Kalau saya sih agak greget kadang-kadang lama-lama jadi kritik Pak. Itu bahaya ya. Tapi nggak apa. Nggak apa-apa ya. Masih cukup energik. Oke, siap. Nah, sekarang kita beralih ke lain yaitu namanya filtering konten negatif. Kita bicara tentang hoax. Ini kita bicara boleh keduanya sih. Landak juga di skala Kalimantan Barat juga ya. Nanti ini Pak sering disampaikan, nanti itu akan kita masuk ke dalam dinamika yang lebih panas lagi. Dari kacamata Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, apa yang dilakukan untuk mengantisipasi itu? Dan juga boleh juga cerita tentang bagaimana strategi di Landaknya. Oke. Baik, terkait dengan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan, pemerintah Republik Indonesia laksanakan tahun 2024 yang akan datang. Memang sekarang suhunya sudah mulai panas ya. Artinya tahapan-tahapan untuk pileg, pilpres eskalasinya akan memanas ya. Sudah dimulai. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah dengan KPU, dengan Bawaslu sudah rapat disampaikan kaitan dengan mulai kampanye. Jadi informasinya tanggal 28 November ini sudah mulai kampanye. Nah, kaitan dengan itu memang eskalasinya sudah mulai panas dan tentu kita juga bisa melihat di medsos sudah mulai muncul statement kemudian komentar-komentar yang berpotensi memecah belah, memecah belah dan mungkin juga sudah mulai mengarah ke provokasi dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan itu di Diskominfo memang berupaya untuk menjaring atau untuk memfilter kaitan dengan statement-statement yang dapat memecah belah masyarakat, yang dapat apalagi yang berkonotasi atau yang berpotensi untuk provokasi. Nah, ini yang tidak kita. Itu biasa filteringnya tuh secara teknis tuh bagaimana Pak? Di take down kah atau di tindak lanjutnya seperti apa kalau misalnya udah jelas teridentifikasi ini berita yang bisa memecah belah misalnya? Ya, kita bekerja sama dengan IT ya, kita take down ya. Nah, jadi dan juga tentu dalam hal ini Diskominfo juga bekerja sama dengan cyber ya, aparat dari keamanan ya. Jadi kita sinergi lah untuk meredam ini. Sehingga freedom of speech ya boleh aja, tapi tetap ada tatarannya ya Pak. Ya, boleh saja untuk menyampaikan. Itu kalau dari kacamata Bapak tuh bagaimana cara kita menentukan ruang lingkup sesuatu dikategorikan bebas berpendapat tapi yang sehat gitu, yang kritis, tapi di sisi lain kita juga tahu gitu kalau itu kebablasan itu bisa menimbulkan hal yang provokatif seperti yang Bapak sebutkan tadi.
kita ada tim nanti, tim yang melihat ini berpotensi untuk memecah belah atau tidak. Jadi memang kita harus jeli juga ya. Jadi jangan sampai kita kebebasan berpendapat tadi kita kungkung, kita batasi, padahal itu adalah hak masyarakat. Tetapi kebebasan berpendapat yang bagaimana yang kita bisa tolerir, kita bisa fasilitasi. Sedangkan yang berpotensi untuk memecah belah atau berpotensi untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, ini akan dikaji oleh tim dan jika memang dilihat atau ditemukan ada indikasi seperti itu, nah akan ada tindakan selanjutnya. Talk about the condition of Kalbar citizen, masyarakat di Kalbar dan juga Landak. Sudah adakah yang masuk dalam kategori itu? Secara umum sih belum ya. Secara umum belum ya. Ataupun jika ada juga melihat, masih riak-riak kecil ya Pak ya. Riak-riak kecil dan sebatas masih goyanan aja ya, masih canda-canda aja, canda-canda hanya untuk gurau lalu direspon oleh pihak lain yang juga dengan canda. Jadi kita belum melihat sampai di Landak juga begitu ya, mengkhawatirkan lah ya. Bagaimana pendekatan yang dilakukan supaya informasi tentang berpolitik atau literasi politik yang baik itu bisa disampaikan tapi dengan jalur yang kreatif dan inovatif yang mungkin di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya itu tidak efektif, tapi sekarang di-replace, di-transform dengan the new approachment gitu. Ya, jadi untuk mensosialisasikan partisipasi dalam berpolitik yang positif ini, berbagai media, berbagai kegiatan kita lakukan, sinergi dengan elemen masyarakat lainnya, dengan instansi atau institusi lainnya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mensasar anak-anak sekolah ya, anak-anak SMA yang pemilih pemula ya, itu juga jadi isu yang santer sekali ya. Ini juga kita program dari KPU sinergi dengan pemerintah Kabupaten Landak, juga dengan aparat keamanan lainnya, memberikan pemahaman kepada itu tadi anak-anak SMA, pemilih pemula. Jadi mendatangi sekolah-sekolah lalu dengan media yang menarik untuk memberitahukan atau untuk mensosialisasikan terkait dengan pesta demokrasi ini. Bicara tentang partisipasi pemilih, kita itu di Kalimantan Barat itu dari 2014 ke 2019 itu naik 4,2%. Which is good. Tapi tentu kita harus bicara tentang how to optimize it. Gitu, bagaimana cara mengoptimalisasikannya. Nah, sekarang Pak, kita berharapnya tentu kita akan berharap mengalami peningkatan di 2024 makin tinggi. Karena sekarang balik ke pertanyaan tadi juga gitu. Apa pendekatan strategi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Kominfo untuk itu? Ya, tentu tiada lain tidak bukan tadi kita sosialisasi terus kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Jadi harapannya nanti partisipasinya meningkat dari pemilu sebelumnya. Kita harapkan juga nanti dengan aktifnya atau dengan meningkatnya partisipasi berarti kita harapkan pemilu yang berkualitas. Saya juga mungkin mewakili masyarakat awam ya. Yang kadang-kadang sok pinter aja nih Pak politik gitu. Nah, itu kan pilihannya banyak bener Pak. Karena dalam 2024 kita bukan hanya bicara tentang 1, 2, 3 gitu. Lalu kita ngomongin DPR dan juga DPRD itu luar biasa banyak gitu. Tapi kita akan dihadapkan dengan 5 kotak suara itu gitu kan untuk memilih itu gitu. Nah, sekarang dari Kominfo sendiri apakah menyediakan gitu seluruh informasi itu gitu sehingga kita orang nih gitu bisa mendapatkan akses untuk itu, terutama untuk ya sudah kalau 1, 2, 3 ya sudahlah gitu, mungkin nasional yang bekerja gitu, yang kita di DPR dan juga DPRD ini perlu untuk informasi itu bagaimana dari Kominfo itu sendiri? Ya, Kominfo mengambil peran yang besar nanti. Ya, ini akan kita ciptakan atau kita kondisikan sedemikian rupa sehingga informasi-informasi terkait dengan pemilu tersebut untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD agar tercukupi ya Pak kabupaten ya
Tapi sudah adakah platform khusus untuk itu belum atau sudah ada? Sedang dielaborasi ya, dielaborasi dan sedang disiapkan teknisnya seperti apa. Teman-teman Kominfo saat ini sedang merumuskan bagaimana nanti untuk akses, karena kan kita kan khawatirnya tuh bisa diperoleh masyarakat. Bisa satu cap cip cup gitu kan, Iya. saking pusingnya. Yang kedua, suatu suara berharga, emang harganya berapa kan? Ya, jadi akhirnya muncul money politik dan sebagainya yang bisa mengganggu itu stabilisasi yang harus kita hindari ya. Iya, artinya supaya tidak ada money politik dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman di Kominfo sudah menyiapkan strategi ya untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Landak sendiri Pak bagaimana? Di Landak sendiri? Ya, termasuk di Landak. Oke. Ya, termasuk di Landak. Kita juga saya sudah memberikan arahan kepada kepala dinas Kominfo-nya, bagaimana nanti mereka membuat suatu tim untuk itu tadi menginformasikan kegiatan-kegiatan pemilu ini, mulai dari kampanye. Saya jadi salfok karena kita bicara dua jabatan ya. Jadi saya bayangin tuh itunya ada hierarki, di situ ada hierarki gitu. Bapak juga harus bersinergitas gitu ya. Oke, Pak, sekarang mari kita bicara yang lebih umum saja gitu. Sekarang kita berharap di dalam suhu bermedia sosial di masyarakat Landak dan juga Kalimantan Barat ini mencapai titik kritis. Tetapi tadi sudah kita bikin konsensus gitu ya, ada tatarannya gitu ya. Kita ingin sekali gitu, mereka di sana berkomentar itu berbicara tentang gagasan gitu. Itu kan berbicara gagasan, oh ini enggak, ini ada kelebihan, ada kelemahan gitu. Itu akan seru ya. Kalau begitu. Harusnya seperti itu. Ini sekarang menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai Kominfo ngelihat masyarakat kita di sekarang itu sudah mencapai titik itu atau belum? Sepertinya masih belum ya. Saya senang dengan jawaban jujur itu ya. Dan saya pancing untuk itu ya. Kalau tidak juga akan saya cecar ke sana gitu. Iya, mungkin ya terpengaruh dengan apa tadi dinamika politik, kemudian mungkin belum tertuang ya, terungkap lah ya. Hanya baru sebatas saya lihat kalau secara umum ya, baru sebatas mengomentari apa yang muncul, berita-berita yang muncul di permukaan. Jadi kemudian sibuk untuk, saya lihat secara umum ya, sibuk untuk membahas atau berdebat terkait dengan sosok-sosok tertentu. Jadi yang benci semakin membenci gitu kan, yang suka semakin melemparkan ujaran kebencian untuk yang lain yang tidak dipilih gitu ya Pak ya. Itu nggak bagus ya. Maksudnya yang sehat tuh adalah objektif ketika baik gitu. Seiring dengan waktu nanti ke depannya ada himbauan atau masukan, kemudian ada sosialisasi dan lain sebagainya, muncullah nanti statement-statement yang positif, yang itu tadi seperti Mas Egi sampaikan, itu perang ide, perang gagasan. Kemudian jika ada yang mulai mendiskreditkan seseorang atau tertentu nah ini sudah ada yang mengkanternya. Itu ya harapannya, sehingga suasana kondusif, suasana yang aman bisa tercipta, dan tentu pada akhirnya kita harapkan pemilu ini berkualitas, menghasilkan orang-orang yang memang layak untuk ditempatkan atau untuk dipilih. Berarti kalau itu kaitannya adalah kita bisa bicara bahwa secara general indikasi literasi politik kita masih kurang. Lalu Pak, ini juga mungkin selalu berseliweran di masyarakat gitu, apalagi kalau kita dihadapkan dengan pilihan yang sebanyak itu gitu. Yang berseliweran di masyarakat itu adalah apa gunanya ya gitu untuk kita secara langsung gitu. Ada masyarakat dalam level tertentu itu akan bicara tentang itu, kayak semacam ya lawang kita milih apapun nggak mempengaruhi hidup kita gitu. Saya ingin mendengar gitu kalimat motivatif gitu. Itu muncul langsung dari Bapak PJ Bupati Landak dan juga Bapak Kadis Kominfo Provinsi. Ya, memang sering kita dengar ya, siapapun yang
nanti menjabat Iya. atau siapapun nanti yang akan duduk di dewan atau yang akan kita pilih, toh kita nasibnya akan seperti ini. Sering ya kita dengar ya, Sering. di mana-mana ada komen seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya sebenarnya saya mengharapkan janganlah berpikiran seperti itu, karena dari pilihan kita dengan orang yang tepat, kita berharap bahwa yang bersangkutan, yang kita percayakan, yang kita pilih itu akan berbuat lebih baik, lebih banyak untuk membangun daerah kita ya, membangun negara kita, khususnya kalau untuk di daerah. Jadi dengan memilih orang yang tepat, yang memang betul-betul mempunyai wawasan dan dedikasi yang tinggi, tentu akan membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah. Oke, we still have the time, kita masih ada waktu. Sekarang in general, saya pengen bertanya kepada Bapak, bagaimana seharusnya kita arif atau bijaksana dalam bermedia sosial, bicara untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Ya. Untuk menghindari berita-berita negatif dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, memang harus bijaksana dalam bermedia sosial. Jika ada berita yang cenderung untuk mendiskreditkan seseorang atau berita yang belum jelas kebenarannya, janganlah langsung ditelan mentah-mentah lalu di-sharekan, baik itu secara individu maupun ke grup-grup. Berarti yang pertama harus perhatikan sumbernya kredibel dulu ya Pak? Harus sumbernya kredibel. Kemudian tentu kita juga secara pribadi bisa memahami ya, masyarakat mudah-mudahan bisa memahami. Kritis ya, berpikir kritis ya. Berpikir kritis. Ini berita kok seperti ini. Nah, jadi harus dicerna terlebih dahulu, jangan langsung disebarluaskan atau di-share. Kemudian yang kedua, jangan juga menjadi yang pertama kali mencari men-sharekan hal-hal yang tidak jelas dari dirinya sendiri. Nah, sehingga jika kita masyarakat mencerna dengan baik kualitas berita yang didapatnya, kebenaran berita yang didapatnya, tidak men-share begitu saja, nah ini akan meminimalisir berita-berita hoax yang bisa memecah belah masyarakat. The last thing, hal yang terakhir yang saya tanyakan, konkretnya Pak seperti apa? Tadi Bapak sudah berulang kali mengatakan kata sinergitas gitu. Beberapa waktu yang lalu kami sudah rapat secara bersama antara Forkopimda dengan penyelenggara pemilu, kemudian juga dengan peserta pemilu untuk menyampaikan informasi-informasi atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pesta demokrasi 2024 yang akan datang. Jadi memang intinya harus sinergi. Tidak bisa kita merasa bahwa kita bisa melaksanakan sendiri. Kita harus sinergi dengan keamanan, kemudian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Semua kita libatkan sehingga dari berbagai aspek, berbagai sumber informasi yang positif, yang benar, yang bisa kita bina, yang bisa kita sampaikan bersama, ini harapannya nanti sampai berarti ke masyarakat luas. Sejauh ini dengan topoksi Bapak sebagai Kominfo dan juga Landak itu sudah bisa memastikan ya bahwa seluruh sektor-sektor atau aspek-aspek dalam pemilu itu sendiri, keamanan apa dan seterusnya sudah diupayakan ya untuk diakomodasi sudah kita, dengan segala macam progresnya masing-masing ya Pak ya. Sudah pada berbagai kesempatan kita sering rapat diskusi untuk membahas ini, mensukseskan ini. Di samping itu juga memang arahan dari pemerintah pusat ya, untuk selalu memberikan informasi, selalu mendorong bagaimana di daerah untuk juga menciptakan suasana yang kondusif
Oke. Sehingga kaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang, kita sudah siap. Kita sudah siap, tinggal menunggu hari hanya yang. Iya. Kebetulan saya orang konsisten Pak. Tadi saya bilang last question ya, pertanyaan terakhir ya. Ya saya juga ingat katakan mungkin di otak Bapak kapan selesainya nih gitu ya. Saya konsisten untuk itu, tenang saja. Jadi yang terakhir itu benar-benar closing statement, himbauan kepada masyarakat Kalimantan Barat dan juga masyarakat Landak pada khususnya untuk bisa aktif dan juga terus meningkatkan kemampuan dalam berliterasi politik secara tinggi dan arif gitu. Ya. Pada kesempatan ini saya menghimbau. Boleh Pak lihat kamera, fokus di kamera. Menyampaikan pada masyarakat secara keseluruhan, mari kita berpolitik yang santun, berpolitik yang cerdas menghadapi pesta demokrasi 2024 yang akan datang. Kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mensukseskan, tentu dengan posisi dan perannya masing-masing. Baik itu ada yang menjadi sebagai penyelenggara, ada yang sebagai pelaksana, dan ada yang memonitor ya, ada yang memonitor dan ada yang membantu persiapan dan lain sebagainya. Ini sama-sama kita bersinergi untuk mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum yang akan datang supaya 14 Februari. Supaya sukses. Jadi intinya mari kita berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Semoga semua upaya kita ini, kalau kita sudah sinergi, kita sudah koordinasi dengan baik, kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Samuel sebagai Kadis Kominfo Provinsi Kalbar dan juga PJ Bupati Landak. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga substansi berkualitas yang sudah dihadirkan dalam program Orasi Obrolan Demokrasi. Sekaligus juga saya ingin minta maaf juga Pak ya, kalau ada diksi-diksi yang sekiranya kurang ajar nih bocah gitu. Mantap. Tidak ada yang aman ya Pak, aman semuanya Pak ya. Tidak ada yang kurang ajar, memang mantap. Itulah pentingnya demokrasi ya Pak ya. Asal yang kebablasan ke saya nih khawatir juga Pak gitu, kalau kita berlama-lama tuh nanti kritisnya makin ini garansi keselamatannya terganggu gitu. aman ya. Terima kasih Pak Samuel sekali lagi, dan juga terima kasih pemirsa TVRI Kalimantan Barat telah menyaksikan obrolan demokrasi. Saya Gabdi dan juga Bapak Samuel tentunya pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Sampai jumpa.